Oke, tadi kita sama-sama udah nonton video ya. Ternyata tadi videonya adalah mengenai penggambaran surga berdasarkan ayat suci Al-Quran. Di sini Kang Teteh ada yang mau masuk surga? Mau ya? Pasti mau ya? Sama. Aku juga, Kang Teteh semuanya juga pasti mau gitu. Maka karena surga ini merupakan kehidupan akhirat ya. Karena kan sekarang kita masih di kehidupan dunia, maka harus ada upaya-upaya ataupun ikhtiar yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menemukan tujuan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan next dulu? Nah, kita mulai dari dua gambar yang ada di sini terlebih dahulu. Di sini ada gambar apa, Kang Teteh? Ya, ada hewan ya, kelinci, gajah, segala macam. Nah, kemudian di bawah sini ada gambar manusia. Gitu. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Apa sih persamaan antara hewan dan manusia? Ada yang mau unjuk tangan? Bisa mengasih pendapatnya? Sama-sama makhluk Allah. Oke, sama-sama makhluk Allah. Ada lagi? Sama-sama ciptaan Allah. Oke, sama-sama ciptaan Allah. Ya. Ada lagi persamaannya antara hewan dan manusia? Sama-sama makan. Sama-sama makan. Benar. Sama-sama minum juga ya. Sama-sama makan, sama-sama minum. Hewan juga butuh untuk berkembang biak juga ya. Kemudian ada beberapa hewan juga yang hidupnya dia tuh berkelompok gitu. Maka apa persamaan antara hewan dan manusia? Ternyata kita dan hewan itu punya kedua kebutuhan yang sama. Yang pertama adalah kebutuhan biologis tadi ya, makan, minum, berkembang biak. Dan juga ada kebutuhan sosiologis, yaitu untuk berinteraksi dengan sesamanya. Oke, pertanyaan pertama udah terjawab. Kemudian kita lanjut dulu nih ke pertanyaan kedua. Tadi kan persamaan. Sekarang apa perbedaan antara hewan dan manusia? Hewan tidak punya akal, manusia punya. Betul. Ada lagi? Boleh kan Teteh yang Hewan mau makan nasi. Hewan Hewan tidak makan nasi, kalau manusia makan nasi. Oke, ada yang makan nasi. Kalau hewan nggak makan nasi ya Bu ya. Nah, Ayam. 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 Ayam makan sisa. Oh, ayam makan sisa. Kalau manusia yang baru ya Bu ya. Oke, ada lagi perbedaannya? Selain tidak ada akal, ada apa lagi? Perbedaan hewan dan manusia? Struktur tubuhnya juga beda ya, pasti. Oke, boleh Manusia dijelasin. ditugaskan untuk beribadah, kalau hewan tidak ditugaskan untuk Oh, beribadah. Masya Allah. Ini udah selesai nih sama dirinya. Udah dijawab sama ibunya. Boleh di next dulu. Nah, ternyata ini adalah perbedaan antara hewan dan manusia. Bahwa hewan itu landasan hidupnya hanyalah hawa nafsu semata. Jadi ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia berinteraksi dengan sesamanya, itu ya seenak perut dia gitu. Makan sembarangan. Misalkan apa? Lele gitu ya. Lele kan makan apa aja ya. Makan, maaf ya, kotoran juga dimakan gitu. Maka hewan itu landasan hidupnya ya seenak perut dia, sesuai hawa nafsu dia doang. Tapi ternyata manusia ini berbeda. Benar tadi kata misalnya gitu ya, bahwa manusia itu punya akal dan juga punya hati. Ya, punya pikiran ya Bu ya. Maka akal dan hati ini digunakan untuk apa sih manusia? Ternyata untuk menjadikan aturannya Allah sebagai landasan dalam hidup. Maka inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Bahwa manusia itu kalau makan, kalau minum, berkembang biak, kita berinteraksi dengan yang lain, gak bisa sembarangan gitu. Karena kan tadi ada aturannya Allah gitu. Maka kalau kita makan, kalau kita minum harus yang halal dan juga thayyib. Kita nggak bisa sembarangan. Boleh di next dulu. Manusia ini perlu punya tujuan hidup dan memahami tujuan hidupnya yang harus sesuai dengan syariat Islam atau aturan Allah. Mana ya? Kenapa manusia perlu memiliki dan mempunyai tujuan hidup? Karena tujuan hidup ini yang akan menjadi landasan kita dalam berperilaku. Tujuan hidup juga yang menjadi landasan untuk kita mengambil pilihan-pilihan hidup. Tujuan hidup juga menjadi landasan bagi kita menentukan halal dan haramnya sesuatu. Nah, landasan-landasan tadi, pilihan-pilihan kita tadi, itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang harus tahu nih apa sih tujuan hidup kita di dunia ini gitu. Dan ketika kita punya tujuan hidup, hal inilah yang membedakan kita dengan hewan tadi. Bahkan insya Allah derajat kita lebih tinggi daripada hewan. Boleh next. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menentukan tujuan hidup, membuat perencanaan hidup gitu ya, haruslah ada kerangkanya terlebih dahulu nih. Gitu. Kita di sini akan mengenal yang namanya Umdatul Kubro atau 3 simpul besar dalam kehidupan manusia. Ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, dari mana aku berasal?
Pertanyaan kedua, untuk apa sih aku hidup di dunia? Dan yang ketiga adalah, kemana ya aku setelah hidup di dunia ini? Nah, ketiga pertanyaan ini perlu kita jawab sesuai dengan syariat Islam, gitu, supaya nantinya ketika kita menentukan tujuan hidup, membuat perencanaan-perencanaan hidup itu senantiasa berada dalam koridor syariat Islam. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan pertama yang paling dasar banget yang harus kita pahami gitu di diri kita. Itu dari mana aku berasal? Sebenarnya pertanyaan ini tuh sama kayak siapa sih yang menciptakan kita gitu, manusia dan alam semesta dengan seisinya. Kalau kita lihat di alam semesta ini kan pasti nggak mungkin gitu terjadinya begitu aja atau ada tiba-tiba gitu tanpa ada yang menciptakan. Mungkin banyak juga para ahli-ahli yang punya teori-teori tentang bagaimana dunia atau alam semesta itu terbentuk atau bagaimana manusia itu berevolusi, ada yang bilang dari kera segala macam. Karena buat kita orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, pasti kan kita juga percaya gitu ya menciptakan kita adalah Allah. Itu ada di dalam surat Al-Hasr ayat 24. Artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dan yang membentuk rupa. Nah, tapi apakah Allah ini cuma menciptakan aja? Apakah setelah menciptakan itu Allah lepas tangan dan membebaskan manusia untuk hidup sesuka hatinya dia tanpa ada aturan untuk hidupnya? Nah, di sini Allah kan pasti bertanggung jawab ya sama kita manusianya. Nah, di sini Allah itu memberikan manusia Al-Quran sebagai pedoman atau panduan hidup kita untuk hidup di dunia ini. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman kita itu mencakup solusi dari segala permasalahan yang ada di dunia. Nah, di dalam Al-Quran ini juga Allah telah menjelaskan berbagai aturan yang wajib kita laksanakan dan segala larangan yang harus dihindari oleh kita gitu manusia. Nah, berarti kan peran Allah ini bukan hanya untuk menciptakan, tapi juga untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi buat kita yang muslim yang beriman kepada Allah, kita harus wajib gitu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman atau panduan kita supaya hidup kita itu teratur dan bisa mencapai akhirat yang kita inginkan. Iya, tadi kan kita udah jawab ya tiga pertanyaan dasar untuk tujuan hidup kita di akhirat. Nah, di sini itu ada yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita udah tahu tujuan akhir hidup kita adalah membuat target yang akan kita capai. Nah, di sini ada satu alat yang bisa kita pakai untuk bikin target kita, namanya The Ultimate Goal Planner. Jadi The Ultimate Goal Planner ini itu menghubungkan antara kegiatan kita sehari-hari dengan tujuan yang tadi kita udah buat. Nah, di sini ada sumbu X-nya tuh ada urutan waktunya dan sumbu Y ini adalah aspek-aspek di kehidupan kita. Nah, kalau di yang sumbu X ini kita itu harus menentukan tujuan hidup itu berjangka, ada jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Jangka pendek itu jangka tujuan yang kita akan capai dalam jangka waktu dekat, itu biasanya dalam hitungan minggu, bulan atau tahun, 1 tahun. Kemudian di jangka menengah itu lebih panjang dari jangka pendek, biasanya 5-10 tahun, dan jangka panjangnya ini tujuan yang kita akan capai di jangka waktu yang panjang di 10 tahun lebih. Nah, sebenarnya tujuan ini saling berkaitan satu sama lain dan penting untuk kita bikin target-target berjangka ini supaya tujuan kita itu terstruktur dan kita bisa menargetkan apa yang ingin kita capai. Pertama udah terjawab tuntas ya tadi ya, siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal, yaitu dari Allah. Setelah kita tahu bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah, terus Allah setelah menciptakan kita ternyata Allah nggak ngebiarin kita aja udah diciptain, terus udahlah terserah gitu ya, tapi Allah kasih panduan kita, pedoman yang tertuang dalam Al-Quran tadi, yang tadi dijawab oleh Bu Neti. Sebenarnya apa sih, untuk apa aku hidup di dunia ini? Untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, di surat Az-Zariyat ayat 56. Tapi pertanyaannya, ibadah tuh yang kayak gimana sih gitu kan? Mungkin seringkali kita pikir kalau ibadah itu adalah sholat, ibadah itu cuma puasa, zakat gitu. Tapi ternyata Islam itu, Allah itu mengatur lebih dari ibadah mahdoh yang kayak tadi tuh ritual aja. Tapi Islam is the way of life. Islam itu mengatur semuanya. Jadi bahkan untuk next
Bahkan untuk masalah-masalah sebelumnya, bahkan untuk masalah-masalah yang kita anggap remeh ya sehari-hari, kayak makan, olahraga, atau bekerja. Ada yang mungkin mikir, aku sibuk banget bekerja, jadi nggak sempat beribadah gitu. Padahal nggak gitu ya. Kalau misalkan setiap perbuatan kita, setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita niatkan untuk beribadah, kita niatkan untuk mencari ridho Allah, kita ikhlas karena Allah untuk mengharapkan pahala, itu juga termasuk ibadah gitu. Jadi di samping untuk kita mengerjakan ibadah-ibadah mahdoh tadi, ibadah yang udah wajib lah ya, ritual-ritual, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, ada ibadah ghairul mahdoh, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan Al-Quran, serta meniatkan segala suatu aktivitas untuk mendekatkan diri taat kepada Allah dan mengharapkan ridhonya, juga termasuk dalam ibadah itu. Jadi itu ya, mungkin sekarang kita coba refleksikan bersama, kita datang ke sini niatnya untuk apa gitu ya. Kita bisa untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala gitu ya, untuk kita mencari ilmu, bisa mengantarkan kita ke tujuannya kita harapkan tadi surga Allah gitu. Tentunya apa yang kita lakukan gitu ya, aktivitasnya biar diterima, biar Allah ridho, itu harus gimana Ibu, Bapak dan Teteh semuanya? Dari niat, dari kita walaupun kita udah niat, misalnya kita niatnya baik, kita niatnya untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa yang kita anggap remeh, tapi aktivitas yang kita lakukan contohnya mencuri. Aku mencuri untuk pokoknya mencuri tapi niatnya untuk ini untuk kebaikan aku gitu. Itu diterima nggak kira-kira sama Allah? Ada orang lain di sana dapat mencuri untuk membantu orang lain. Nah, caranya dengan mencuri, tapi ternyata itu kira-kira Allah ridho nggak ya terhadap aku? Itu bentuk ketaatan bukan ya Bapak Ibu? Bukan ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah sudah tetapkan. Halal haramnya dilihat ketika makan, ini halal nggak ya, ini toyib nggak ya gitu ya. Jadi kita refleksikan bersama apakah itu ya keseharian kita ibadah-ibadah ghairul mahdoh dan mahdoh kita sudah diniatkan untuk Allah atau belum, udah diniatkan untuk mencari ridho Allah atau belum gitu ya. Itu kita bisa refleksikan bersama, karena Islam itu komprehensif gitu ya. Semua aktivitas kita tuh bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala